Ketika kita ingin mencari urusan dunia, boleh. Allah mengatakan famshu, berjalanlah. Tapi ketika kita menginginkan surga yang lebih indah, lebih besar, Allah mengatakan apa? Wasari'u, bersegeralah lebih. Kalau tadi famshu, berjalan, kalau ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sedangkan ketika kita menuju kepada Allah, Allah berfirman fafirru ilallah, berlarilah. Jadi ketika kita ingin sampai kepada Allah, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan bermalas-malas lagi untuk menghadiri sholat jamaah di masjid, untuk menghadiri majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah keimanan kita, yang menambah kecintaan kita, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang ditulis di masjid ini. Dari ujung ke ujung disebutkan tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ke maghfirah Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda lagi untuk bertaubat, jangan ditunda-tunda lagi untuk kita minta ampun kepada Allah. Maksiat udah semakin banyak, umur semakin pendek. Syekh Said tadi bilang umur kita pendek, waktu kita sempit. Jangan kita gunakan untuk maksiat lagi, maksiat lagi. Selesai sudah. Kalau kita paling tidak, kalau kita nggak bisa banyak ibadah, kalau kita tak boleh banyak taat kepada Allah, paling tidak jangan banyak maksiat. Boleh nggak kita untuk menghindar dari maksiat sepenuhnya, menjaga mata kita dari maksiat, menjaga kaki kita dari pergi ke maksiat, menjaga tangan kita dari maksiat, berusaha untuk jauh dari maksiat dulu. Kalau hanya banyak ibadah, bangun di malam hari, puasa setiap hari, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, atau semua yang sudah sakit pun boleh melakukannya. Tapi untuk mencegah diri dari maksiat, hanya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang mana surga ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang mau berderma, mau bersedekah, yunfiqun. Hartanya enggak cuma disimpan saja. Mereka yunfiq. Mereka menjadikan harta hanya di tangannya saja, enggak disimpan banyak-banyak, di kontengnya enggak keluar-keluar. La yunfiq sobahan wa masaan, setiap hari mereka infakkan, tidak ketika mereka fisarra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ada duit, dalam keadaan sehat, mereka bersedekah. Tapi ketika mereka nggak ada uang, mereka nggak mau bersedekah. Enggak, bahkan dalam keadaan sempit pun, dalam keadaan miskin pun, mereka bersedekah. Mereka mengorbankan dirinya, mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat pertama orang yang beriman, orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka mau berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan ada duit, atau dalam keadaan sempit, uang cuma sedikit. Kalau diinfakkan, aduh bagaimana ya? Paksa diri untuk berinfak. Sebagaimana ada seorang wanita diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Aisyah di rumahnya ada yang ngetuk seorang perempuan miskinah, orang yang minta dengan membawa dua anaknya yang kelaparan. Mereka bertiga ini lapar semua. Ngetuk pintu, dibuka sama Sayyidah Aisyah, mereka minta makan. Sayyidah Aisyah cari-cari di rumah, tak dapat, nggak ada apapun yang boleh untuk diinfakkan. Tapi beliau melihat ada 3 butir korma. 3 korma dibawa keluar, kemudian dikasihkan satu. Ibunya 1, 2 anak putrinya. Anak putrinya makan, ibunya belum sempat makan lagi. Ketika ibunya nak makan, anaknya masih belum kenyang lagi, minta lagi.
ya ibu, anak masih belum lagi minta lagi, nangis anak ini. Kemudian karena kasih sayang ibunya tadi, dipotong dua, kurmanya dibagi satu untuk anak yang pertama, satu lagi untuk anak yang kedua. Dua-duanya makan, ibunya nggak jadi makan. Kemudian orang ini pergi. Setelah Rasulullah SAW datang, Sayyidah Aisyah mengabarkan, ya Rasulullah, tadi dikisahkan ceritanya. Tadi ada seorang wanita datang membawa anaknya, aku bagi kurma. Kemudian yang ibu nggak sempat makan, tapi dipotong jadi dua. Kemudian dibagikan kedua anak ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah telah mewajibkan, Allah telah memastikan bahwasanya gara-gara kasih sayang ibu tadi, sepotong kurma tadi, mewajibkan si ibu masuk ke dalam syurga. Ibu tadi masuk ke dalam syurga karena kasih sayangnya kepada anaknya, berkorban walaupun hanya sedikit.